Untuk materi pertama, pada kegiatan Euroshare kali ini akan dibawakan oleh Dr. Agus Rizal, SPU, konsultan PhD. Selamat pagi, Dok. Pagi, Dr. Medika. Suara saya kedengar ya? Terdengar, Dokter. Ya. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Dr. Agus Rizal menyelesaikan pendidikan S1 dan profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2001, menyelesaikan pendidikan spesialis urologi pada tahun 2008 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada tahun 2010 hingga 2013, beliau menjalani program pendidikan fellowship About University Nijmegen, Belanda. Beliau juga melanjutkan pendidikan fellowship Laparoscopic and Robotic Urology Fellowship di Heidelberg, Jerman, dan menyelesaikannya pada tahun 2014. Beliau mendapatkan gelar PhD dari Radboud University Nijmegen Medical Center Belanda pada tahun 2016 dan memperoleh gelar konsultan ahli urologi onkologi pada tahun 2018 dari Kolegium Urologi Indonesia. Pada tahun 2021, beliau meraih gelar Fellowship International College of Robotic Surgeon di Gurgaon, India. Selain aktif mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan, Dr. Agus Rizal juga aktif dalam menulis dan meraih berbagai penghargaan, salah satunya sebagai Young Urologist Award pada tahun 2021 dari IAUI. Saat ini beliau juga aktif menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Urologi di Fakultas Kedokteran Indonesia. Kepada Dr. Agus Rizal, waktu dipersilahkan, Dok. Ya. Terima kasih atas introduksinya, Dr. Medika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Inasru dan juga Prodi residen ya, mempunyai ide baru memberikan kuliah. Keuntungan memang dengan zaman pandemi ini kita bisa melakukan kuliah tanpa harus hadir di fisik ya. Dan perkembangan terapi kanker prostat ini sangat cepat dalam waktu 5 tahun terakhir. Jadi banyak sekali istilah. Jadi percepatan penelitian, percepatan publikasi, begitu banyaknya grup yang membuat publikasi, kemudian masing-masing grup atau masing-masing peneliti mengeluarkan nama-nama tertentu. Gitu ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu sangat terkenal dengan nama second line hormonal therapy. Sekarang kalau baca guideline, itu ada namanya New Androgen Receptor Pathway Targeting Agent atau ARTA. Kemudian ada lagi kuliah saya memberikan novel hormonal terapi. Perbedaannya apa? Perbedaannya hanya istilah. Ya, obatnya itu aja. Jadi jangan khawatir dengan penggunaan istilahnya ini apa. Karena yang terpenting bagi pasien obatnya apa. Gitu loh. Ini hanya bagaimana cara memberikan kuliah dan mungkin bagaimana pola pikir. Bagi pasien nggak ada, dia nggak tahu, bukan nggak tahu, dia cuma tahu obat A, B, C, ya, dia termasuk golongan apa. Nah, ini memang bisa terjadi dan biasanya di awal-awal itu memang sering terjadi banyak istilah. Nah, bagi para residen jangan bingung terhadap jenis atau istilah ini. Yang terpenting adalah obatnya. Saya sedikit cerita misalnya bahwa second line hormonal terapi, kenapa istilah ini pertama kali keluar dan saya pun juga menggunakan istilah itu. Karena obat-obatan pertama kali diteliti itu hanya pada pasien CRPC atau pasien yang sudah stadium lanjut. Dan dia hanya diberikan tambahan. First line-nya adalah ADT, nanti yang dijelaskan oleh Prof. Umbas. Nah, obat-obatan yang diberikan sekarang ini adalah bersifat tambahan, makanya namanya second line hormonal terapi. Dan itu masih ada. Ada beberapa artikel yang sampai tahun 2019 menggunakan istilah itu. Nah, kemudian ada New Androgen Receptor Pathway Targeting Agents. Nah, ini kembali lagi, karena obat-obat yang baru, yang hormonal terapi, sebenarnya memang hanya menargetkan area atau pathway jalur dari androgen reseptor, yang memang prostat ini sangat tergantung atau berusaha ya selalu membuat respon atau mekanisme resistennya menggunakan jalur ini. Nah, disebut obat-obat baru karena obat ini ditemukan dalam menemukan target. Padahal seperti kita ketahui nanti untuk Prof. Umbas jelaskan bahwa
satu-satunya urolog yang mendapatkan hadiah Nobel itu memang melakukan penelitian ini, yaitu menemukan jalur kanker prostat itu termasuk cukup sensitif dengan pemberian terapi hormonal. Nah, yang terakhir, ini hanya istilah novel, itu sesuatu yang baru. Ya, jadi sepertinya disepakati karena ternyata second line ini sudah tidak menjadi second line, sudah menjadi first line. Saya akan tunjukkan. Nah, ini juga sebenarnya anehnya sehingga lebih banyak nanti teman-teman baca bahwa ini adalah novel hormonal terapi. Jadi tidak ada perbedaan, ya ini hanya klasifikasi bagaimana perkembangan obatnya, ya itu saja. Ya, sebenarnya garis besarnya adalah sebenarnya dia adalah hormonal terapi. Tapi mungkin ini membedakan bahwa ada hormonal terapi pada misalnya kanker payudara, tapi tidak menargetkan androgen reseptor. Makanya di sini di EAU guideline dia menggunakan istilah androgen reseptor supaya membedakan misalnya pada kanker payudara itu reseptornya misalnya estrogen ya atau progesteron gitu. Jadi itu yang membedakan. Tapi prinsipnya adalah di kanker prostat, terapi hormon memang menargetkan pada jalur androgen reseptor. Nah, kalau kita lihat, ya ini menarik kan, saya searching, saya masukkan kanker prostat, hormonal terapi, dan saya hanya menyeleksi clinical study, clinical trial, ya fase 1, 2, 3, hanya studi-studi yang clinical trial, ya bukan systematic review, bukan review. Ya. Oh, mungkin saya lupa menambahkan RCT ya. Jadi, tapi sebenarnya mirip saja, sama saja ya ini sama ini. Lihat, dalam 5 tahun terakhir itu sudah ada hampir sekitar 400, hampir 500 artikel hanya penelitian untuk terapi hormon pada kanker prostat. Jadi bisa dibayangkan seberapa percepatannya ya perubahan keilmuan penggunaan obat-obat terapi hormonal sehingga novel hormonal terapi ini memang menjadi suatu bagian yang penting dan sudah menjadi bagian sehari-hari bagi seorang dokter ya yang menangani kanker prostat. Kenapa saya bilang dokter? Karena kita biasanya tim multidisiplin, bisa saja pasien kanker prostat itu datang ke urolog, bisa juga datang ke teman-teman onkologi medik ya karena pemberian obat-obat sistemik seperti ini. Nah, bayangkan belum Januari belum selesai, gitu ya, masih bulan Januari sudah ada 3 publikasi malah yang berkaitan dan perubahan guidelines memang sangat cukup cepat. Jadi saya rasa kuliah ini bisa saja tahun depan berubah lagi karena guideline bisa berubah. Yang paling penting nanti saya juga ada tunjukkan NCCN guideline dan sudah terjadi perubahan baru kemarin tanggal 10 Januari. Outline-nya seperti biasa ada 3 poin. Kenapa pentingnya novel hormonal terapi ini, bukti-buktinya, evidence dan kedepannya seperti apa. Sebenarnya kenapa penelitian tadi cukup banyak, seperti kita katakan bahwa kanker prostat kalau di dunia itu data merupakan salah satu penyakit yang terbanyak dan juga menyebabkan kematian. Cuma di Indonesia datanya memang lebih rendah, termasuk 5 besar yang pada laki-laki, ya. Tapi ini bisa saja terjadi karena masih kurang baiknya deteksi atau misalnya deteksi dininya belum terlaksana dengan baik. Misalnya sebagai contoh ya ada beberapa pemeriksaan yang tidak dikerjakan di rumah sakit akan ada BPJS, akhirnya deteksinya juga kurang cukup baik. Atau bagi yang mampu, ya sekarang karena pandemi tidak bisa keluar negeri sehingga deteksi dini menjadi lebih baik, tapi beberapa juga sehingga sebenarnya masalah kanker prostat di Indonesia kita tidak tahu secara pasti. Tapi paling tidak kalau pengalaman bahwa dengan kita melakukan edukasi, awareness itu peningkatan pasien-pasien yang melakukan deteksi dini menjadi lebih baik. Ya, karena kanker prostat ini yang paling banyak, salah satu yang terbanyak dan ini sehingga dana penelitian di luar negeri itu memang cukup besar dan perusahaan obat juga mensponsori penelitian-penelitian tadi sehingga publikasi-publikasi tadi itu cukup banyak. Nah, saya sedikit karena ini kuliah buat PPDS, saya rasa istilah-istilah ini perlu kembali lagi saya jelaskan. Ya. Saya pribadi membagi pasien kanker prostat itu menjadi 3 grup, ya 3 kelompok. Yang pertama adalah localized, kemudian locally advanced, yang ketiga adalah yang sudah metastatik.
Ya, nah ini kenapa dibuat lebih banyak di sini karena itu tadi pengobatan, perkembangan keilmuan, ya, sehingga dan memang obat-obatan itu lebih banyak digunakan di sini. Sedangkan kita ketahui localized dan locally advanced itu lebih banyak tindakan surgery, ya, pembedahan, dan kemudian tindakan radioterapi dan juga terapi hormonal, dan di sini yang cukup banyak. Nah, para teman-teman perlu membiasakan diri dengan istilah-istilah. Nah, kembali lagi, tadi treatment aja sudah banyak istilah-istilah baru. Sedangkan di sini pun juga banyak sekali perubahannya. Ya. Dan saya ingat sekali CRPC dulu pun itu istilahnya dulu ada yang hormon refraktor, ada yang disebut hormon resistant. Sekarang kesepakatannya adalah castration resistant prostate cancer. Kenapa? Karena ini hanya menunjukkan kondisi pasien kanker prostat yang terjadi residif atau recurrence pada kondisi kastrasi. Hanya itu. Ya. Apakah dia nanti hormon sensitif atau hormon refraktor, kita buktikan kalau kita berikan terapi hormonal second line tadi. Sebagai contoh, misalnya pasien ini sudah kita berikan ADT, ya, terapi yang standar LH agonis sama antiandrogen atau LH agonis saja, kemudian terjadi residif, recurrent, dia sudah, jadi syaratnya harus sudah diperiksakan testosteronnya dan dalam keadaan kasasi, ya, keadaan dia meningkat, itu menjadi resisten. Nah, kemudian ditambahkan dengan terapi hormonal, misalnya abiraterone, enzalutamid, atau apalutamid, atau apapun, ternyata dia masih sensitif. Jadi dia tidak termasuk hormon refraktor. Itu dulu akhirnya istilah hormon refraktor prostate cancer itu dicoret lagi. Sehingga akhirnya disepakati bahwa istilah hanya castration resistant prostate cancer. Nah, ditambah lagi nih, ada istilah metastatik, ada non metastatik. Tambah banyak lagi kan ya. Nah, ini kok bisa ada non metastatik? Nah, bisa saja karena pada saat dulu itu bahwa pemeriksaan menentukan metastatik itu hanya berdasarkan bone scan atau CT scan. Yang terbaru saat ini misalnya dilakukan adanya MRI whole body, kemudian PSMA PET scan, ya, itu bisa menemukan lebih banyak metastatik. Nah, pada saat beberapa tahun yang lalu dengan berdasarkan bone scan dan CT scan itu ternyata banyak ini kasus-kasus yang misalnya sudah diberikan terapi localized gitu ya, terjadi recurrence, kemudian diberikan terapi hormonal ADT tapi tidak ditemukan metastatik dengan bone scan dan CT scan. Sehingga dibuatlah kelompok, ada istilah CRPC non metastatik. Ya. Tapi ternyata dengan PSMA PET scan itu yang terbaru atau juga dengan MRI ternyata masih ada juga kelompok ini tapi sangat kecil jumlah. Dari satu penelitian sebagai contoh penelitian yang di dalam non metastatik CRPC ini ternyata begitu diulang sekitar hampir 70% itu pasiennya sebenarnya metastatik. Tapi karena keterbatasan alat tadi ya itu tidak bisa melihat. PSMA PET scan pun masih juga mengalami keterbatasan sebagai bukti bahwa masih ada 30% yang tidak bisa kita lihat. Ya, misalnya 1-2 sel lah. Kalau saya selalu jelaskan ke pasien, ya kalau misalnya ada 1-2 sel yang bisa dilihat, teknologi mana yang sampai sekarang yang bisa belum ada. Jadi kelompok ini masih ada. Ya, sehingga saya harapkan teman-teman bisa membedakan ada CRPC, metastatik dan non metastatik. Nah, kemudian ada lagi nih istilah hormon sensitif, castration sensitif, ya, atau castrate naif, ya, sebelum masuk ke dalam kondisi kastrasi. Nah, pasien-pasien mana yang dianggap ini? Yang paling sederhana adalah kalau kadar testosteronnya rendah. Ya tentu pertanyaan kalau misalnya dari awal pasien ini sudah misalnya testosteron rendah sebelum diberikan terapi, gimana misalnya pada pasien-pasien andropos. Nah ini memang masih belum dibahas apakah dia masuk ke dalam kondisi ini. Tapi prinsipnya adalah ini ada 2 syarat yang tadi testosteron yang masih belum turun atau pasiennya belum mendapatkan treatment. Ya, jadi sudah tahu bedanya ya. Nah, MHSPC atau CSPC atau CNPC silakan saja dan yang paling banyak istilah HSPC ya atau MCSPC.
Kembali lagi dibagi dua, ada yang metastatik dan non metastatik, dan ini biasanya memang keterlanjutan dari tindakan terapi localized atau locally advanced. Ya, misalnya pasien T1 kita operasi radikal prostat, kemudian biochemical recurrent, ya tidak ditemukan non metastatik, ya dia belum mendapat terapi hormonal, kita masukkan kelompok non metastatik. Tapi begitu kita ketemukan dia sudah terjadi metastatik, ya kita sudah masuk kelompokkan seperti ini. Ya, jadi, dibagi dua lagi. Ada nama istilahnya de novo, ada recurrent. Istilahnya adalah de novo ini ditemukan pertama kali. Jadi maksudnya pasien jadi kalau di onkologi saya selalu bilang dua syarat, dua penanganan atau dua step yang wajib dikerjakan di awal, baru kita tentukan treatment, diagnostik, dan staging. Jadi pasien-pasien yang disebut de novo itu adalah dia pada saat sudah didiagnosis kanker prostat, tapi begitu pertama kali kita lakukan staging, dia sudah stadium 4. Data di Indonesia menunjukkan sekitar hampir 50%, minimal 50%, pasien ini datang dalam kondisi yang de novo. Jadi ini pasien baru fresh, Anda diagnosis, ternyata sudah metastatik, itu disebut de novo metastatik HSPC. Nah, sedangkan istilah kedua recurrent tentu kelanjutan dari yang sebelumnya. Jadi dia sudah pernah di treatment, baik localized maupun locally advanced, misalnya pasien dengan di T4, kemudian kita ADT dengan radiasi, kemudian dia membaik, kemudian dia timbul lagi, misalnya recurrent, kemudian sudah terjadi metastatik, dia termasuk kelompok ini. Nah, istilah-istilah ini memang perlu dicerna pelan-pelan ya, saya rasa, karena selain tadi hormon aja berubah-ubah, kemudian ada istilah kelompok penyakitnya, belum lagi nanti obat-obatannya juga ada istilah-istilah yang cukup banyak yang bikin bingung. Jadi memang mesti pelan-pelan. Tapi prinsipnya saya bilang, kembali lagi saya ulangi, saya membagi pasien kelompok pasien yang localized atau locally advanced, kemudian yang kelompok recurrent atau misalnya yang sudah metastatik. Nah, yang metastatik kita bisa bagi dua, kalau belum kita treatment, ya, atau misalnya dia recurrent, dia termasuk kelompok sini, ya. Kalau dia sudah terjadi recurrent, ya, dan sudah diberikan ADT dan testosteronnya rendah, kembali lagi kita bisa lihat dia masuk ke dalam metastatik, atau kita bisa lihat kalau perjalanan yang klasik, ya, maksudnya klasik itu dari localized, kemudian terjadi biochemical recurrent tapi belum ketemu metastatik, kemudian kita beri treatment ADT, ya di sini nanti kita berikan ADT walaupun sudah mulai menjadi metastatik, kita tetap bisa berikan ADT, dan kalau sudah testosteronnya rendah dia masuk ke CRPC atau masuk ke non metastatik, dan saya rasa di Indonesia akan banyak juga ditemukan non metastatik CRPC karena itu tadi PSMA PET scan baru hanya ada satu di Indonesia, dan itu pun di Jakarta. Nah, saya sedikit menyinggung bahwa terapi hormon ini sudah dikerjakan sekian lama. Tapi perlu diingat, kata kuncinya bahwa terapi ADT itu hanya menurunkan kadar androgen di dalam tubuh atau di serum, di darah. Ya, tentu misalnya nanti ya ini yang kita bilang bahwa diharapkan menurunkan testosteron androgen, kemudian sirkulat bisa menghambat androgen yang berputar, tapi prinsipnya dia hanya menurunkan kadar testosteron di dalam darah. Kalau kita lihat tabel ini perjalanan penyakit kanker prostat, ya. Jadi tadi kalau misalnya memang benar seperti ini localized, kemudian operasi tambah ADT, kemudian recurrent, atau ini kembali lagi ini ada istilah lagi castrate sensitif, ya. Diberikan ADT, tapi ternyata pasien-pasien yang diberikan ADT itu cukup banyak mengalami terjadi recurrent atau disebut castrate resistant. Sehingga pertanyaannya adalah jangan-jangan dan memang pemberian ADT ini tidak cukup. Begitu ya. Ada mekanisme resisten. Nah, itulah yang terjadi penelitian tahun 2010 sampai 2015, mungkin sebelumnya saya rasa karena sebelum 2015, dan itu meneliti kenapa terjadi perubahan atau terjadi resistensi. Nah, paling tidak ada dua mekanisme yang terjadi, yaitu yang pertama adalah menggunakan
androgen pathway, jadi jalur pembentukan androgen atau testosteron, ya. Loh, kok aneh kan? Kok bisa sih? Ya, sudah ditekan hormon serumnya, tapi kok masih jalur pathway androgennya masih berjalan? Nanti saya akan tunjukkan datanya. Saya mau bicara dulu ya bahwa waktu itu dipikirkan lebih banyak ditemukan, oh ternyata jalur androgen independen ini yang paling banyak ditemukan, dan ini belum banyak dikenal pada tahun tersebut gitu ya. Sehingga orang lebih berpikir perkembangannya sampai tahun 2010 pilihannya aja adalah ADT ditambahkan kemoterapi atau docetaxel. Ya, jadi kita sampai tahun 2010, saya baru tamat gitu ya. Awal-awal hanya ADT dan ADT docetaxel. Sederhana banget. Ya, jadi tidak ada pilihan-pilihan terapi pada saat itu. Nah, semakin berkembang orang berpikir, nah ini dibilang studi yang membuat terjadi perubahan mendasar pengobatan kanker prostat adalah bagaimana kalau docetaxel ini diberikan di awal. Ya, kalau kita balik lagi, ya, oh ini kalau sudah CRPC, bagaimana kalau kita berikan ini? Jangan-jangan ini memberikan efek yang baik. Dan ini merupakan suatu model contoh penelitian yang merubah penata laksanaan kanker prostat, tapi tidak disponsori oleh perusahaan obat. Karena docetaxel pada saat itu sudah hilang, sudah habis masa patennya, sehingga dilakukan penelitian, dan datanya cukup baik. Kalau dilihat di sini di awal, ya pada pasiennya. Nah ini ada lagi istilah nih, high volume, low volume, ada high risk, low risk, bikin pusing lagi, ya. Tapi memang itu yang dikerjakan bahwa makin biasanya kalau kasus-kasus yang cukup banyak, klasifikasi itu akan semakin detail. Ya, dan bagi yang misalnya lupa, tinggal balik aja ke kaitan. Nah, perbedaan high volume dan low volume ini adalah jumlah atau titik dari seberapa banyak titik metastatisnya. Saya ingat banget dulu waktu zaman residen saat mengisi status khusus itu harus dihitung. Ya, kalau enggak, ya siap-siaplah dapat surat gitu ya. Anda tahu dari siapa dapat surat. Ya, nah ini ternyata ada manfaatnya saat ini bahwa dengan penghitungan titik waktu itu kita nggak tahu, kita hitung aja gitu. Ternyata penghitungan saat ini itu ternyata bisa membedakan bahwa dampak pemberian pengobatan ini itu baik atau tidak. Yang terlihat memang saat itu penelitiannya adalah yang high volume, bahwa dengan diberikan docetaxel ya itu menambah usia hampir di atas 1 tahun. Ya, tapi pada yang low volume belum terlihat, tapi ini karena keterbatasan dari follow up-nya. Ya, sebenarnya data yang terbaru lagi dari yang terapi hormon bahwa yang low volume pun memiliki perbedaan, tapi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Wajar, karena kalau high volume pasti akan lebih kelihatan ya ininya penurunan survivalnya, sehingga kalau diberikan treatment dia pasti lebih baik. Sedangkan kalau yang low volume ya dia belum terjadi recurrent ya atau kondisi CRPC gitu. Tapi nanti biasanya saya rasa dalam 2-3 tahun ke depan akan keluar di data-data penelitian tentang low volume ini, karena mereka pasti selalu memfollow up pasiennya. Dan ini cukup menarik. Saya rasa dalam 2-3 tahun itu akan terjadi perubahan lagi pengobatan. Apakah masih pasien itu dibedakan antara high dan low volume, itu cukup menarik. Nah, sehingga sampai tahun 2015 ya, itu bahwa ADT dan docetaxel sudah mulai bergeser dan sudah mulai diberikan pada pasien-pasien yang hormon sensitif, biasanya yang high volume. Ya, atau yang sudah ada metastatik visceral, dan itu perdebatannya mana pasien yang diberikan kemoterapi atau tidak. Oke, sorry. Nah, kemudian ternyata penelitian lebih lanjut, orang lebih banyak melakukan penelitian, ya, menilai, mengevaluasi, jangan-jangan kanker prostat ini juga ada jalur pathway-nya yang masih dependent terhadap androgen pathway atau androgen receptor pathway tadi, atau ARTA tadi, targeting therapy. Dan itu juga salah satu supervisor saya yang juga melakukan penelitian ini, dan saya pun juga disuruh melakukan penelitian ini, sehingga pada saat kita melakukan pada saat itu kita sudah mulai melakukan, ini masih naratif review ya, belum systematic review ya, tahun 2014 kita melakukan publikasi. Anda bisa lihat di sini. Memang
pemberian ADT itu testosteron dan dehidrotestosteronnya memang turun. Jadi itu saya sangat yakin dari data yang ada bahwa ADT terapi hormonal yang hanya LH agonis hanya menurunkan kadar testosteron di dalam darah. DHEA atau androgen yang dari kelenjar adrenal itu tidak mengalami perubahan. Yang menarik adalah di sini, di jaringan prostatnya. Ya, kalau dari data yang kita lihat, testosteron itu tidak terjadi penurunan. Nah, kaget kan? Loh, di darah sudah turun, tapi memang prostat itu tidak butuh banyak-banyak seperti testosteron secara umum, karena di darah itu kan nggak cuma prostat ya, bisa ke otot, bisa ke, nah, makanya efek sampingnya kan juga bisa kelemahan, kemudian masalah di jantung. Nah, di prostat yang tidak terlalu banyak, ternyata dia bisa mempertahankan kadar testosteron di dalam darahnya. Dehidrotestosteron walaupun turun, tapi perlu diingat, dehidrotestosteron ini memang tidak perlu banyak-banyak karena dia 10 kali lebih kuat dari testosteron. Ya, di darah pun dia tidak terlalu banyak. Jadi memang di sini dia sedikit lebih banyak, tapi dia sebenarnya sudah cukup untuk melakukan bisa cukup tumbuh. Dan dalam salah satu penelitian saya, satu sel ya kanker prostat kita berikan mediumnya hanya berisi DHEA saja, dia bisa tumbuh dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Artinya apa? Bahwa di dalam prostatnya sendiri itu bisa mengubah DHEA yang ada di dalam tubuh itu menggunakan kemudian dikonversi menjadi testosteron dan dehidrotestosteron dan itu bisa menyebabkan terjadi recurrence. Nah, oleh karena itu jadi bahwa dari tahun itu kita bilang bahwa terapi ADT pada saat itu memang tidak cukup untuk menurunkan kadar testosteron dan dehidrotestosteron di dalam prostatnya. Jadi ingat, ya saya selalu bilang bahwa terapi LH agonis hanya terapi menurunkan kadar testosteron dalam darah. Dia tidak bisa menurunkan kadar testosteron atau dehidrotestosteron di dalam prostatnya. Ya, jadi bahwa kanker prostat ini saya selalu bilang kanker itu sangat pintar ya. Jadi dia bisa mengubah dirinya dengan mekanisme dengan dia bisa membuat kadar testosteron tetap stabil untuk dia pakai untuk untuk tetap tumbuh. Nah, sorry ini sedikit kepotong ya. Nah, ini tabel yang memang harus diingat kembali lagi. Ya, dulu saya nggak pernah pelajari ini, saya ingat banget residen, kemudian begitu ngambil S3, ya ini tabel ini. Tapi ini menjadi menjadi idola lagi karena apa? Karena itu tadi. Oh, jalurnya ternyata testosteron ini harus tidak dihambat dengan pemberian LH-RA agonis maupun antagonis tadi. Kecuali androgen reseptor karena dia memang menempel menghambat testosteron menempel di mulailah dilakukan penelitian ya, mencari enzim-enzim mana yang bisa menghambat. Nah, enzim yang bisa, yang memang cukup terkenal yaitu CYP17, ya, jadi CYP17. Nah, di sinilah peran abiraterone. Ya, selain abiraterone ada obat lama yaitu ketoconazole juga berperan di sini, tapi ketoconazole tidak begitu dipakai karena efek sampingnya dengan dosis yang rendah, efek sampingnya sangat berat. Ya, jadi tidak banyak dipakai. Jadi kembali lagi nih bahwa saat ini banyak sekali penelitian-penelitian yang mengembangkan enzim-enzim mana yang kira-kira bisa menjadi targeted untuk menghambat pembentukan testosteron tadi terutama di dalam prostat. Ya, ini bayangkan dari kolesterol. Nah, dan juga permasalahan yang tadi, kenapa abiraterone harus diberikan kombinasi dengan prednison karena dia juga selain menghambat di titik di sini, dia juga menghambat titik yang lebih awal, sehingga kadar testosteron, kadar kortisolnya juga rendah. Sehingga ini yang menyebabkan nanti terjadi retensi cairan karena aldosteronnya yang meningkat. Nah inilah, kalau sesuatu dihambat, dia akan mencari jalur yang lainnya. Jadi dia dihambat di sini, dia akan lebih banyak ke sini. Jadi tubuh itu punya mekanisme feedback. Ya, kalau dia terhambat di sini, dia belok. Ya sama kayak kita di jalanan macet, kita cari jalan tikus. Nah itu nanti macetnya nggak bisa diapati, ya jalan tikusnya makin lama makin besar gitu, makin ramai, makin padat. Jadi macet lagi, pindah lagi, gitu ya. Nah sehingga makanya harus dikombinasikan supaya nanti kortisolnya ini bisa menjadi lebih tinggi. Dianggap kortisolnya ada mekanisme feedback
supaya ini tidak terjadi meningkat dan efek terjadi penumpukan cairan itu kurang. Nah, ini yang menyebabkan pemberian abirateron harus dikombinasikan dengan prednisone. Nah, kelebihannya lagi adalah bahwa ternyata di adrenal ada kemungkinan terjadi DHEA itu bisa dirubah menjadi testosteron. Jadi ada teori yang menyatakan sekitar 5-10% adrenal itu bisa mensupport atau memberikan kadar testosteron. Jadi tadi walaupun rendah masih bisa dideteksi. Nah, salah satunya bisa diberikan di adrenal maupun di testis ya, yang tidak bisa dihambat oleh LH agonis, sehingga abirateron ini dianggap bisa menghambat di 3 tempat. Di dalam tumornya, menghambat perubahan dari prekursor testosteron ya, karena dia menghambat CYP17A ini ya, itu menjadi testosteron ya. Mohon maaf saya pakai bahasa Inggris karena ya itu tadi 3 tahun ngomong disuruh ngomong bahasa begini doang, jadi saya bukannya sok Inggris gitu ya. Baik lagi, jadi CYP17A ini ya, itu juga dihambat di adrenal dan di testis. Ini teorinya. Tapi yang utama sebenarnya adalah dia menghambat pembentukan testosteronnya di intratumoral atau di dalam kanker prostatnya, baik itu di prostat, baik itu di tempat lesi metastasis, dimanapun yang ada kanker prostat yang bisa membuat testosteron sendiri, itu dihambat oleh abirateron. Nah, ini studi-studinya saya singkat saja ya, bahwa ini dimulai, jadi kembali lagi penelitian di kanker, saya rasa di semua kanker pasti dimulai dari yang stadium yang lebih lanjut dulu. Ya, ini yang terkenal COE301 ya, di MCRPC dan 302 ya, bahwa di MCRPC ini memberikan angka harapan hidup baik walaupun dikatakan ya sekitar 6 bulan, tapi kembali lagi karena belajar dari tadi kemoterapi docetaxel dan juga berpikir di CRPC saja bermanfaat, jangan-jangan di kelompok yang HSPC atau yang di awal itu lebih bermanfaat lagi. Dan penelitian yang latitude yang terbaru itu melakukan penelitian dan memang outcome-nya cukup baik, malah bisa menurunkan overall survival dengan hazard ratio 6. Jadi bisa menurunkan terjadinya overall survival sebanyak 38%, 38%. Jadi jauh sekali berbeda dan sama seperti tadi di charter study, bisa memperpanjang usia hidup itu lebih dari 1 tahun. Sehingga dengan latitude tadi ini abirateron mulai dipakai yang di awal atau di MHSPC tadi ya. Dan ini yang menarik saat ini adalah sudah ada penelitian kombinasi ADT radioterapi dan abirateron. Ya, jadi ini bisa nanti saya akan jelaskan sedikit ya. Dan ini ADT abirateron juga sama, pasien yang dengan high risk atau not positif pemberian abirateron itu cukup baik. Nah, kemudian ada generasi lain yaitu anti androgen. Ya, Anda bingung, banyak sekali karena memang benar ada bicalutamide, ada nilutamide, flutamide, enzalutamide. Saya selalu memberikan kata kunci untuk mengklasifikasikan. Kalau tadi abirateron, perbedaannya dilihat di belakang ini. Kalau ada MIDE ini adalah kelompok golongan anti androgen. Ya, tadi kalau saya hafal karena memang hampir setiap minggu bicara gini ya. Jadi bicalutamide, enzalutamide, apalutamide, adarulotamide ya. Tapi kalau bagi teman-teman, saya rasa lihat aja, oh ini MID belakangnya menurut Dr. Rizal ini kelompok anti androgen. Nah, ini kesepakatan, saya nggak tahu gimana kesepakatan, tapi itu yang saya pelajari. Nah, kenapa ada bicalutamide kemudian ada enzalutamide? Ternyata pemberian bicalutamide itu tidak memberikan dampak penelitian atau efek yang cukup baik. Nanti Prof. Umbas bisa bicara lebih detail. Sehingga dibutuhkanlah anti androgen yang lebih baik atau lebih baru. Dan di sini dikatakan bahwa enzalutamide ini punya afinitas yang lebih kuat. Malah dikatakan bisa 100 kali lebih kuat dibandingkan bicalutamide. Ya. Kalau kita lihat dikatakan karena lebih kuatnya lagi, mekanisme kerjanya dia itu tidak hanya memblokir. Jadi kalau testosteron itu kan pertama dia harus nempel dulu dengan reseptornya. Dari reseptornya itu pindah ke dalam nukleus, baru jalan mesinnya gitu ya. Baru mau dipakai untuk proliferasi atau metastasis gitu ya. Nah,
dikatakan bahwa ternyata pemberian anti-androgen yang terbaru, ya ini tadi enzalutamid, ini apalutamid, apapun darulotamid, selain dia menghambat penempelan ini, kalaupun ada yang menempel, dikatakan juga dia bisa menghambat pindahnya androgen reseptor tadi dari yang di sitoplasma ke nukleus. Kemudian selain itu, setelah ada yang pindah juga, dan juga begitu dia akan menghambat ya area-area yang untuk membuat terjadi proliferasi atau selanjutnya, itu pun juga dihambat. Jadi bahwa kita bilang disebut bahwa istilahnya adalah second generation anti-androgen ini jauh lebih baik, lebih kuat dibandingkan yang first generation. Ini contoh ya penelitian yang dilakukan untuk CRPC. Lihat sini jelas sekali bahwa perubahan PSA-nya diberikan enzalutamid itu bisa lebih dari 50%, ya hampir semua, ya hanya 1-2 pasien yang tidak sampai 5%. Tapi kita lihat di sini ya bahwa yang diberikan bicalutamid malah ada yang lebih meningkat, ya lebih banyak yang tidak bisa turun dari 50%. Dan di sini kalau kita lihat time PSA progressionnya jauh lebih baik enzalutamid, sedangkan bicalutamid jauh lebih cepat, ya overall survival-nya juga terlihat bahwa lebih baik enzalutamid, sehingga sekarang lebih banyak digunakan enzalutamid, apalutamid atau darulotamid. Ini juga sama penelitiannya, baik diberikan sebelum atau sesudah docetaxel pada mCRPC, AFM study dan Prevail menunjukkan bahwa angkanya jauh lebih baik, ya. Dan itu tadi, ya tahun 2016 mulai keluar Xtandi enzalutamid, 2018 keluar lagi apalutamid atau Erleada, ada lagi darulotamid Mubek, dan tahun 2020 lagi ada trial lagi, sorry, saya kepencet, maaf, aduh. Ya, ini saya mau tunjukkan ada lagi namanya proxalutamid, ya. Jadi saya rasa akan banyak lagi perkembangan anti-androgen yang baru, ya. Dan ini membuat sebenarnya hasanah bagi pasien itu menjadi lebih baik karena lebih banyak pilihan untuk pasien-pasien kanker prostat. Dan ini ya kenapa dianggap saya kembali lagi mengingatkan kembali lagi bahwa pemberian LH monoterapi dan komplit androgen dengan bicalutamid tidak memberikan perbedaan. Dan yang terbaru bahwa dengan adanya charter dan stampede study ya pada pasien-pasien yang di awal, ingat klasifikasi CHSPC ini, jadi bukan dia termasuk CRPC, ya charter stampede ini docetaxel, kemudian abiraterone, yang terakhir tahun 2019 apalutamid dan enzalutamid bisa digunakan atau diberikan pada pasien-pasien hormon sensitif prostat cancer. Dan sudah dikatakan dengan systematic review ini bahwa ADT alone, ya, jadi tanpa ditambahkan terapi kombinasi itu tidak cukup. Kombinasinya apa saja? Yaitu tadi pilihannya adalah kemoterapi atau novel hormonan terapi. Ya, jadi bahwa pada pasien-pasien yang sudah advance prostate cancer ini tidak cukup hanya diberikan ADT saja. Nah, bagaimana cara pemilihannya? Ini bikin pusing lagi kan? Ini gimana kapan diberikannya docetaxel? Guideline EAU saja tidak memberikan patokan yang jelas. Karena memang datanya belum lengkap. Ada yang bilang visceral metastasis, ada yang bilang high burden. Tapi data penelitian tidak menunjukkan itu. Sehingga ini guideline memberikan suatu cara yang lebih umum. Sederhananya, yang pasti adalah semua M1 ditawarkan 2 obat ini yang fit. Ya, jadi apakah dia fit dengan kemoterapi, apakah dia fit dengan abiraterone, apa dia fit apalutamid dan enzalutamid. NCCN bagaimana? Sama. Ya, ini dia hanya bilang ini hanya urutan alfabet. Jadi bukan abiraterone lebih bagus dari apalutamid, apalutamid lebih bagus dari sampai saat ini belum pernah ada penelitian yang RCT membandingkan langsung keempat-empatnya diberikan bersamaan. Kita lihat follow up-nya, dan saya rasa dengan biayanya juga cukup besar kalau kita melakukan penelitian seperti itu. Kemudian gimana caranya nih? Ya kita mesti tahu apa sih perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Yang satu yang perlu dilihat adalah efek samping. Nah, kemoterapi itu harus diberikan dengan cara intravena.
novel hormonal terapi menjadi primadona karena diberikan secara oral. Ya. Coba Anda bayangkan pasien-pasien kalau sudah mendengar istilah kemoterapi kemudian harus diinfus, apakah apa namanya dia akan memilih mana? Ya kemoterapi sama efeknya bisa berat ya. Jadi nanti saya akan jelaskan detail juga. Dan dengan karena oral dianggap tolerable lah side effect-nya. Tapi harganya ya tentu kita bilang bahwa terapi docetaxel itu sudah masuk BPJS saya rasa, dan ini kan harganya masih mahal walaupun sekarang sudah ada MITU dari misalnya abiraterone. Yang terpenting bagi kita adalah kita seorang urolog harus tahu apa efek sampingnya dari masing-masing obat itu, karena itu yang menjadi dasar paling tidak bagi saya pribadi menentukan orang ini akan diberikan obat yang mana. Ya, tentu kalau docetaxel sama dengan normal hormon terapi ya kita jelaskan. Anda mau, yang pertama adalah ketersediaan. Misalnya di BPJS yang adanya cuma docetaxel ya. Semua pasien BPJS yang kita tawarkan docetaxel. Ya, apakah dia mau di kemoterapi atau tidak, ya kita itu serahkan ke pasien. Nah, kalau pada pasien yang bisa atau misalnya memiliki asuransi yang lebih, ya kita bisa tawarkan Anda mau di kemoterapi atau diberikan terapi oral. Dan di semua studi dan kalau dari dengar cerita dari teman-teman dari luar, semua pasti lebih memilih terapi oral. Kenapa? Karena ketakutan dengan kemoterapi tersebut. Walaupun ada yang bilang enggak, docetaxel pun juga, tapi tetap pasien yang menentukan. Nah, jadi yang lebih pusing yang menentukan sebenarnya kapan kita berikan abiraterone atau antiandrogen, enzalutamide, apalutamide. Kita lihat efek sampingnya. Abiraterone dan prednison tadi bisa menyebabkan hipokalemi, hipertensi, diare, ya edema, ya atau dia, dan yang terpenting karena pemberian prednison bisa mengganggu gula darah. Jadi pada pasien-pasien yang memiliki resiko diabetes kita tidak sarankan, atau sudah mengalami diabetes mellitus kita tidak sarankan abiraterone. Nah, enzalutamide apa efek samping yang sangat ditakutkan adalah kejang, kemudian kelelahan. Ya, jadi pada pasien-pasien yang apa namanya punya misalnya dikatakan ada metastasi ke otak, disarankan untuk tidak diberikan karena risiko kejang, dan apalutamide yang mirip karena dengan antiandrogen juga kita pikiran itu, tapi biasanya fatigue-nya, efek samping fatigue-nya itu lebih rendah. Ya. Nah, ini kita lihat perbedaan enzalutamide, apalutamide, darulotamide, ya. Dan salah satunya adalah apalutamide ini belum masuk, bisa menyebabkan hipotiroid. Jadi ada beberapa pasien yang punya hipotiroid, kita harus evaluasi. Apalutamide juga restnya lebih tinggi, ya kita harus hafal. Jadi kita mesti lihat kondisi pasien. Nah, ini ada satu tulisan yang saya rasa cukup menarik, ya bahwa pasien docetaxel yaitu tadi cost-nya lebih murah, ya kemudian tidak disarankan untuk langiolo volume, dan kita harus tahu efek samping yang terberat adalah supresi sumsum tulang. Ya, dan dikatakan karena pemberian kemoterapi ini kan harus 6 kali ya dalam setiap minggu, jadi frequent visit ya pada di awal. Kalau abiraterone jelas tidak ada yang gangguan jantung, ada gangguan liver karena efek samping utamanya juga apa namanya terjadi kerusakan hati, yang diabetes yang tidak terkontrol. Tapi kalau diabetes saya tidak menyarankan karena kita belum memiliki tim multidisiplin yang cukup baik sehingga penanganan diabetes itu bagaimana, dan mungkin akan kita perlu kembangkan, kita coba misalnya dia perlu juga harus kontrol ke dokter endokrin, ya kemudian ada gastric ulcer. Jadi ini pertimbangannya, dan juga permasalahannya adalah food based restriction, ya jadi memang harus diberikan sebelum makan, harus perut kosong, karena kalau sudah makan itu terjadi penyerapan yang cukup hebat dan malah bisa berisiko peningkatan efek samping. Nah, ini kembali lagi memang ini enzalutamide. Nah, ini dia hati-hati yang memiliki resiko kejang atau riwayat kejang atau yang dikatakan dicurigai dengan sudah metastasi ke otak, hati-hati kita berikan enzalutamide dan apalutamide, dan efek samping apa namanya fatigue ini cukup berat. Nah, sehingga kalau kita lihat sementara pilihan-pilihan terapi ini semakin banyak. Ya, dan ini cukup baik buat pasien ya. Terapi novel hormonal terapi ini mulai digunakan untuk hormon sensitif. Nah, kemudian pertanyaan terus bagaimana dong pada pasien yang CRPC sudah diberikan di awal? Gimana dengan pasien selanjutnya? Terus kita mau berikan apa? Nah, guideline-nya yang menunjukkan bahwa
obat yang pertama diberikan itu sangat mempengaruhi kondisi di belakangnya. Dan memang saat ini belum ada penelitian apakah abirateron lebih bagus kemudian diberikan docetaxel, apa sebaliknya, gitu ya, abirateron atau enzalutamide atau enzalutamide. Ada datanya tapi belum menjadi suatu hal yang firm, gitu ya. Sehingga selalu kembali lagi patokannya hanya dilihat kondisi pasiennya, mobilitasnya, lokasinya, ya, patient preference, dan yang terakhir apa terapi yang sebelumnya. Intinya adalah jangan diberikan obat yang sama. Malah dikatakan avoid sequencing androgen receptor targeted therapy. Jadi misalnya diusahakan jangan abirateron kemudian enzalutamide tapi ininya lemah. Tapi kalau pasien misalnya Anda jelaskan, ini mau langsung saya kemo atau mau kasih obat, masih ada obat lagi yang bisa diminum, ya. Tapi memang biayanya lebih mahal. Biasanya juga pasien akan mencoba mencegah mengurangi dari kemoterapi itu. Sampai sekarang belum ada penelitian sequencing mana yang terbaik. Begitu pula juga di NCCN guideline. Dia cuma bilang, kalau belum pernah diberikan obat apa, belum pernah prior novel hormon terapi, ya udah apa aja bisa diberikan. Tapi di sini begitu sudah pernah docetaxel, ya bukan docetaxel lagi diberikan, abirateron, cabazitaxel atau enzalutamide. Begitu misalnya juga sama, apakah sudah pernah dapat sebelum novel terapi, ya bedanya ya docetaxel. Atau, nah ini yang susah adalah kalau sudah dapat dua-duanya, ya diharapkan bukan dua-duanya. Nah, tapi ini kembali lihat bahwa dikatakan tadi weak ya, karena curiga terjadi cross resistant antara masing-masing obat di novel hormon terapi, tapi tetap saja dilihat di sini. Ada recommended tetap bisa diberikan abirateron, enzalutamide. Tapi prinsipnya adalah obatnya diganti. Hanya itu yang bisa paling nggak saya simpulkan bahwa ya obatnya yang berbeda. Ditanya mana yang lebih bagus belum ada jawaban. Jadi pengobatan CRPC saat ini hanya bergantung itu, sama lihat kondisi pasiennya. Ya kalau misalnya pasiennya udah diabetes, misalnya ya udah kita berikan enzalutamide, kalau dia kambuh recurrent, ya kita nggak bisa berikan abirateron. Akhirnya kita bisa hanya berikan docetaxel atau cabazitaxel. Tapi kembali lagi, biasanya yang sudah CRPC dan sudah diberikan terapi obat cukup banyak, karena skornya atau performance statusnya juga sudah kurang bagus. Nah, apa yang baru? Nah, ini cukup menarik. Ya, yang baru yang cukup banyak dikerjakan atau adalah non metastatik CRPC. Ya, jadi karena itu tadi bahwa karena masih keterbatasan itu ternyata cukup banyak nih kelompok non metastatik CRPC. Jadi sudah diberikan terapi lokal, kemudian ternyata diberikan biochemical recurrent, diberikan ADT lagi, ternyata sudah CRPC, jadi testosteronnya, ingat bahwa CRPC itu testosteronnya rendah, kemudian masih belum ditemukan tidak metastatik sehingga disebut kelompok non metastatik CRPC, ya. Nah, dulu sudah banyak penelitian enzalutamide, apalutamide, darolutamide. Ini saya rasa datanya cukup banyak, ya. Intinya adalah memang efeknya lebih bagus. Dan yang menarik lagi adalah istilah bukan overall survival tapi metastatic free survival. Jadi kan karena non metastatik, kapan dia dilihat mulai timbul metastatik? Ketiga penelitian tadi itu sudah menunjukkan pasien-pasien yang diberikan anti androgen generasi terbaru menghambat atau memperpanjang timbulnya metastatik di kemudian hari. Pertanyaannya, abirateron di mana? Belum ada penelitiannya. Jika saya nggak bisa ngomong, jadi pasti akan ada yang nanya, loh abirateron di mana? Bisa, ada kemungkinan bisa, tapi kita tunggu ada nggak penelitiannya. Karena kita nggak bisa merubah guideline kalau tidak ada penelitian bukti ilmiahnya. Nah, ini yang menarik dan saya baru ketemu 1-2 hari kemarin bahwa ternyata sudah ada bukan status studi. Jadi PIS1 ini dia mengumpulkan data. Jadi ternyata di Stampede Study ini Stampede Study ini suatu penelitian yang sangat baik karena armnya bisa ditambah-tambah. Ya, arm penelitian itu bagi yang senang penelitian dia bisa ditambah. Jadi intervensinya bisa, ya saya mau tambahin ini, ya mau tambahin ini gitu ya. Jadi ternyata terapi kombinasi triplet, mereka sebutnya triplet, ya. Pasien yang diberikan docetaxel, pasien yang dikombinasikan dengan terapi hormonal dan abirateron. Bayangkan, median survival-nya bisa sampai 61 bulan. Menurut saya masuk akal karena kalau kita lihat gambar diagram tadi, saya balik lagi deh.
Ya, sorry. Ya, nah kalau kita lihat, jangan-jangan triplet tadi karena ini dia ingin menyerang bahwa kadar serum testosteronnya direndahkan, kemudian kemoterapi ingin menargetkan endokrinity pathway, dan pemberian abirateron itu menghambat proses steroidinogenesisnya. Ya. Jadi sekarang mulai banyak dan ini mulai terkenal ini triplet terapi. Dan mereka mengklaim dari penelitian itu bahwa efek sampingnya nggak terlalu berat. Kenapa? Karena docetaxel hanya diberikan di awal, hanya 6 minggu, ya. Tapi kembali lagi perlu diingat bahwa di luar negeri manajemen pemberian kemoterapi itu sangat baik. Artinya apa? Nggak hanya orang diberikan obat, enggak, psikologinya, kemudian apa namanya, selain psikologi, kemudian aktivitasnya itu ada yang mengkontrol, ada yang mengontrol. Kalau kita enggak, pasien datang, apalagi BPJS, sudah datang ke poli BPJS lantai 4, demo terus pulang, udah terserah, ya nanti kalau ada efek samping baru. Enggak, di sana ada. Sehingga mereka mengklaim, menyatakan bahwa triplet ini aman. Ya. Nah ini cukup menarik nih. Sehingga kalau sebelum masuk sini, saya lihat ini sudah menjadi guideline. Ya, ini malah tripletnya berbeda bahwa kalau kita lihat di NCCN guideline ini saya baru download dan ternyata 10 Januari, abirateron dan docetaxel sudah mulai masuk pada pasien-pasien yang high dan very high risk atau kita sebut locally advanced, EBRT plus ADT 2 tahun plus abirateron bisa diberikan. Dan docetaxel pun juga bisa diberikan pada kasus-kasus yang very high risk. Pada yang N1, ya, abirateron pun juga sudah mulai masuk. Ya. Nah, ini ternyata nyambung tadi saya kasih pelompatan bahwa tadi triplet tadi, ya, ini juga mulai dilihat pemberian anti abirateron dengan radioterapi dan ADT, jadi bukan docetaxel, ya, immediate dan high risk prostate cancer. Ini RCT yang clinical trial yang sedang dikerjakan dengan enzalutamide ada sedikit 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, dengan intermediate dan high risk, ya, ini sedang dilakukan penelitian masih tapi belum recruiting, jadi masih dalam proses biasanya perbaikan proposal itu sama kayak maju ke komite etik gitu ya. Ini di clinical trial, ini sudah mulai ada beberapa rekrut. Kemudian ini juga sama sedang mulai, ini apalutamide, jadi abirateron, apalutamide, enzalutamide atau kita sebut novel hormonal terapi, sudah mulai melakukan kombinasi antara radioterapi dan radioterapi dan ADT, tapi kita lihat bahwa pada pasien-pasien yang intermediate high risk dan memang datanya yang terakhir sehingga NCCN guideline yang very high risk sudah bisa diberikan terapi. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan bahwa pengobatan kanker prostat ini selalu berubah sesuai dengan evidence yang kita dapatkan dan peran dari novel hormonal terapi ini bisa makin banyak. Ya, tentu kita masih perlu masih di dalam berdiskusi terapi mana yang cocok, mana yang terbaik buat pasiennya. Tapi kata kuncinya don't start treatment too late. Jadi kembali lagi bahwa pasien yang sudah advance sebaiknya sudah mulai terapi kombinasi, dan memang pertanyaannya kapan abirateron atau apalutamide enzalutamide itu bisa diberhentikan. Sampai saat ini belum ada datanya, makanya disebut don't finish treatment too early. Dan kita lihat kembali lagi armamentarium pengobatan kanker prostat, kembali lagi di sini non metastatik CRPC. Mungkin saya harus sudah rubah lagi ya gambarnya. Ini sudah masuk enzalutamide apalutamide, dan saya kasih tanda lampu begini bahwa obat-obat ini akan bergeser ke arah sini, yang mudah-mudahan bisa memperbaiki penanganan kita dan pasien yang memberikan dampak. Tentu akan menjadi diskusi lagi kalau misalnya setelah diberikan obat ini kalau terjadi residif atau recurrence, bagaimana pilihan terapi berikutnya, itu menjadi satu hal diskusi yang menarik di kemudian hari. Dan saya juga baru ketemu satu video, ini salah satu medical oncologist di Mayo Clinic ya, menyatakan bahwa sebenarnya prostate cancer physician atau dokter yang menangani kanker prostat adalah seorang endocrinologic oncologist, karena itu tadi novel hormonal terapi ini semakin lama semakin berkembang dan perlu dipelajari
Dan karena pengobatan pilihan terapinya memang akan semakin banyak mengenai kombinasi-kombinasi tadi, yang salah satunya mencakup novel hormonal terapi, dan bagi saya ini cukup menarik, suatu istilah baru, endocrinologic oncologist. Saya juga ucapkan terima kasih pada tim urologi, Prof. Umbas, Prof. Haidir, dan Dr. Fahri, tentu teman-teman yang membantu, Dr. Bayu, Dr. Bagas, dan Dr. Faras yang membantu penelitian dan presentasi saya hari ini. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizal atas materi yang sangat menarik yang baru saja disampaikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Sudah banyak sekali muncul pertanyaan nih, Dok. Mungkin ada pertanyaan, Dok, dari Dr. Aryo, Dok, untuk terkait dengan salah satu efek samping dari pemberian docetaxel dengan ADT, Dok. Itu kan adalah febrile neutropenia. Nah, apakah ada rekomendasi khusus, Dok, untuk pemberian granulocyte stimulating factor, Dokter, sebagai profilaksis untuk pemberiannya, Dok? Lalu apakah ada prosedur khusus, Dok, dalam kondisi ini, Dok? Baik, terima kasih. Setahu saya G-CSF ini termasuk obat yang cukup mahal ya. Jadi memang akhirnya harus selektif. Nah, dikatakan untuk pemberian profilaksis, sepengetahuan saya dari teman saya itu tidak perlu disarankan karena prinsipnya kita tidak bisa tahu bahwa apakah satu orang dengan orang lain ini bisa benar-benar bisa menurunkan kondisi kondisi neutropenia itu. Nah, yang perlu diingat sebenarnya adalah efek samping itu biasanya timbul di siklus yang sudah siklus ketiga, siklus keempat. Nah, biasanya profilaksis ini baru diberikan kalau kita evaluasi di siklus 1, kedua itu sudah terjadi penurunan atau tidak. Sehingga pada saat kita mau memberikan siklus ketiga atau siklus keempat, baru kita berpikir bahwa mungkin kita perlu memberikan profilaksis karena ada riwayat sebelumnya. Tapi biasanya itu tidak diberikan terlebih dahulu. Gitu. Karena yang paling penting sebenarnya kondisi umum pasiennya. Nah, ini yang sering, kalau menurut saya pribadi sebenarnya kita masih belum optimal menangani yang di luar medikamentosanya. Yang tadi saya bilang bahwa psikologis, nutrisi, gitu ya. Apalagi semua udah dengar tentang hoax. Begitu orang dibilang pesakit kanker, pasti pertanyaan saya nggak boleh makan apa. Dan yang menarik adalah, saya sedikit cerita, sedikit belok. Yang menarik adalah bahwa pasien-pasien yang datang ke saya begitu tanya, apa pantangannya bagi saya bilang sebenarnya tidak ada yang khas, mereka cukup kaget. Karena di luar banyak sekali hoax, tidak boleh makan gula, tidak boleh makan daging merah, nggak boleh makan protein. Nah, coba Anda bayangkan, orang yang sudah terkena kanker stadium lanjut, habis itu disuruh menderita tidak boleh makan yang lain. Kalau dia nggak boleh makan gula, lah dia akan bukan tubuhnya. Dan hoax itu berkembang karena itu benar bahwa obesitas ya itu memicu risiko, tapi begitu dia sudah terkena ya nutrisinya tidak boleh dikurangi. Itu yang menjadi kesalahan dan ini yang belum kita evaluasi. Kita bisa evaluasi lah. Coba teman-teman ke yang kita lihat ya pasien-pasien yang diberikan kemoterapi ada nggak sih dukungan nutrisi? Ya, sebenarnya harusnya ada dan di beberapa tempat di luar itu sudah langsung. Jadi pasien kemoterapi ada tuh ahli gizinya, ada harusnya makannya begini-begini, ada ahli fisiologinya, gitu ya. Saya ada video malah waktu itu di Australia, ada ahli fisiologi yang mempelajari bagaimana pasien itu bisa harus beraktivitas dengan baik sesuai dengan kondisinya. Misalnya kalau sudah ada fraktur di tulang belakang nggak boleh begini, tapi kalau dia tidak ada fraktur, dia boleh olahraganya begini. Itu dikerjakan secara detail. Jadi saya termasuk ya pemberian profilaksis ini setahu saya tidak disarankan ya, tapi kembali lagi kita lihat profilaksis biasanya diberikan di siklus yang di akhir-akhir 3, 4 atau 5, 6 melihat kondisi di awal apakah memang terjadi penurunan atau efek samping neutropenia yang cukup berat diberikan docetaxel. Gitu. Permedika.
Baik dokter, terima kasih dokter. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya dokter, tadi mengingat penjelasan dokter tentang ADT sendiri yang fungsinya menurunkan kadar testosteron di dalam darah dokter, di serum saja. Ini ada pertanyaan yang berhubungan dokter, dari dokter Hosea. Apakah saat ini ada pemeriksaan testosteron yang spesifik dok untuk mengukur kadar dalam prostat yang bisa dipakai sebagai alat screening untuk follow up dok pada terapi dengan ADT ini sendiri dok? Ya, ini pertanyaan bagi para peneliti ya sebenarnya waktu saya melakukan penelitian memang sebenarnya inginnya seperti itu dan itu yang paling baik. Tapi perlu dipikirkan gimana caranya kita ngambil. Apakah kita ngambil sampelnya ya. Kemudian kalau misalnya di prostatnya nggak ada, apakah kita ngambil daerah metastatiknya. Ini kurang disukai oleh bagi kita di peneliti kalau kita di laboratorium ya. Nah, maksudnya gini, misalnya saya berperan sebagai laboratorium. Oh, kita pengennya ambil dong jaringan yang di metastatik itu, kita lakukan pemeriksaan. Tapi bagi klinisi, ya itu agak kurang suka. Kenapa? Ini pasien sudah metastatik. Kalau kita lakukan terapi atau pengambilan sampel, dia ada resiko perdarahan, resiko nanti terjadi cedera segala macam atau metastatic site. Ya, sehingga ini kurang disukai oleh para klinisi. Tapi memang yang terbaik sebenarnya benar pertanyaan Dr. Hosea, kita mengukur kadar testosteron dalam prostat, tapi caranya masih belum bisa kita tentukan. Satu-satunya cara kalau data tadi penelitian tadi itu yang tadi data yang saya sampaikan itu sampel jaringan tisunya diambil. Sampel jaringan tisunya diambil, kemudian dilakukan ya di laboratorium lah pakai kromatografi apa segala macam diukur. Nah, sekarang bagaimana aplikasi klinisnya? Jadi itu tadi kadang-kadang ide tadi yang sangat bagus itu cukup sulit diaplikasikan karena terbentur dengan klinisi. Kita harus berpikir kita juga sebagai klinisi. Inilah sebenarnya tugas kita benar sekali mana cara. Tapi sampai sekarang memang belum ada satu cara karena itu tadi ya kesulitannya. Kita mau mengambilnya bagaimana, nanti malah beresiko sehingga kita cukup berdasarkan testosteron dalam serum saja. Makanya tadi klasifikasinya hanya sampai castration resistant saja. Saya nggak tahu nanti mungkin ternyata kalau Dr. Hosea mau punya penelitian dan bisa menemukan, mungkin ada istilah baru lagi nanti ternyata bukan jadi apa ya castration inside prostat misalnya begitu, ada kelompok yang begitu atau inside metastatic seperti itu. Gitu. Tapi diskusi itu yang pengambilan itu sudah ada yaitu waktu saya ambil S3 sudah mulai diskusi itu dan salah satu argumen dari klinisi itu tadi itu hanya pasien yang sudah metastatik hanya menambah lebih menambah resiko. Tapi kita belum tahu ke depannya. Jangan-jangan dengan permintaan dan kondisi pasien dan data-data di beberapa center yang berani melakukan itu dianggap baik, itu bisa kita kerjakan. Baik dok, terima kasih dok. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya dokter ya. Dan ini mungkin berhubungan dengan era pandemi juga nih dok. Pertanyaannya cukup menarik. Salah satu efek kemoterapi kan itu antaranya ada imunocompromise dan pneumonia dok. Di tengah pandemi ini banyak rekomendasi atau mungkin pengalaman dokter dalam pemberian kemoterapi pada pasien COVID dok. Misalnya pada pasien berat atau ada profilaksis tertentu atau malah kemoterapi ini bisa mendukung kondisi penyembuhan COVID pada pasien. Ya. Itu mungkin pengalaman dokter ada dok? Ya, jadi di beberapa guideline memang malah disarankan kemoterapi itu ditunda. Ya, karena kondisi COVID seperti ini yang itu menyebabkan neutropenia sehingga justru yang malah lebih banyak digunakan adalah novel hormonal terapi ini. Jadi karena efek sampingnya lebih rendah. Yang beresiko terjadi penurunan imunokompromis hanya abiraterone ditambah prednison karena efek prednisonnya. Tapi sekarang pun prednisonnya pun ada di beberapa tempat dan kalau pengalaman saya sudah tidak menggunakan prednison karena dengan dexamethasone yang dosis rendah saja sebenarnya sudah cukup baik, tidak menimbulkan efek yang retensi cairan tadi yang ditakutkan. Nah, sehingga dan yang kedua adalah visit tadi. Kalau kita lihat salah satu slide tadi bahwa pemberian kemoterapi itu di awal-awal pasien itu harus datang lebih sering. Sedangkan kalau dengan novel hormonal terapi cukup evaluasi 3 bulan ya, kemudian atau telekonsultasi malah kita lihat efeknya bisa kita lihat. Jadi mengurangi visit ke dokternya gitu ya, secara langsung.
Jadi beberapa rekomendasi seperti itu, tapi dengan berjalannya waktu ternyata tidak terlalu banyak dampak. Nah, memang kemudian yang berkaitan bagaimana dengan vaksin. Ya. Nah, kalau pemberian kemoterapi memang tidak disarankan atau pemberian vaksin karena neutropenia tadi sebenarnya ketakutannya adalah efektivitas dari vaksinnya, bukan efek samping vaksinnya. Bahwa pasien-pasien imunokompromis seperti pasien kanker diberikan terapi hormonal, kemudian novel hormonal terapi dan kemoterapi, dikhawatirkan efektivitas vaksinnya yang berkurang. Nah, sedangkan kalau saya pengalaman, kalau misalnya pasien di terapi hormonal baru dimulai atau novel hormonal terapi, kita kasih waktu jeda dulu 2 minggu untuk mengevaluasi apakah ada efek samping, kemudian baru divaksin. Nah, memang yang cukup hati-hati pada pasien yang diberikan prednison. Itu tadi yang kita bilang, makanya pada pasien dengan abiraterone dengan prednison, rekomendasi yang kami sarankan sampai saat ini kita sebaiknya tunda dulu pemberiannya, abiraterone dan prednisonnya, atau misalnya misalnya prednisonnya di off dulu sementara, baru diberikan vaksin, setelah 1 bulan tidak memberikan efek, baru dilanjutkan lagi. Tapi itu rekomendasi, tapi kembali lagi evidence base-nya memang belum kuat karena ini suatu penyakit yang baru, ya, yang kita tidak bisa akhirnya hanya expert opinion yang menurut kita mana yang aman buat pasien, terutama pasien yang vaksin. Nah, kalau memang sudah terkena COVID, misalnya pada saat pasien diberikan terapi, ya kita mesti stop. Karena semua obat tadi bisa meningkatkan efek samping, ya kita selesaikan dulu COVID-nya, baru habis itu kita mulai lagi pengobatannya. Ya kecuali yang pemberian ADT ya, yang disuntik 3 bulan, ya kan kita nggak bisa tarik lagi obatnya ya, dia di default dalam tubuh. Nah itu nggak bisa kita. Tapi obat-obat oral, kemoterapi tadi ya, NHT, hormonal terapi bisa kita stop sampai kondisi pasien sudah baik, baru kita mulai lagi. Itu Dr. Medika. Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Terima kasih Dr. Rizal sudah meluangkan waktu untuk mengisi materi dalam kegiatan acara EuroCheer hari ini.